Cek satu. Udah siap Ibu? Udah siap belum Bu? Udah siap belum? Udah ya. Sebentar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral ummahat, para jamaah majelis ta'lim, ibu-ibu Masjid Darussalam At-Taqwa yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di siang hari yang insyaallah berbarokah ini kenikmatan-kenikmatan terbesar, di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga telah mewafatkan kita semua di atas Islam. Dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibnu Abdullah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah bi khair. Lemas tapi Bu? Iya, di luar lagi hangat tapi mendung sih alhamdulillah Bu ya. Tanggal berapa sih Bu? Lemas banget Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat Bu ya, dan urusan kita selalu dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, di siang hari yang berbarokah ini insyaallah kita akan meneruskan kajian kita tentang fiqih dengan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kita masih membahas tentang fiqih wudu. Pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah mengkaji beberapa poin-poin yang berkenaan dengan rukun-rukun wudu atau kewajiban-kewajiban dalam wudu. Di pertemuan sebelumnya Ibu telah kita sampaikan apa yang dimaksud dengan rukun-rukun wudu. Apa itu rukun wudu Ibu? Sesuatu yang harus dipenuhi di dalam ibadah. Nggak apa-apa, cuma satu yang jawab, nggak apa-apa. Yang apabila hilang salah satu maka batal, ibadahnya batal. Ya, mau sengaja mau tidak sengaja batal. Itu kalau rukun. Dan dasar atau dalil tentang rukun wudu terdapat dalam surah apa, ayat berapa kemarin? Tentang wudu. Surah Al-Maidah ayat 6 ya. Ada di buku ya, di halaman berapa Ibu? Di halaman 85 ya. Kemarin kita sudah kaji
Dan waktu itu ibu paham banget waktu itu. Sekarang nih agak-agak kendor nih pemahamannya. Nggak apa-apa bu ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting tulisannya juga masih ada. Buku tulisnya belum ganti ya bu. Baik ya. Ternyata ibu kewajiban-kewajiban dalam berwudu nggak cuma 4 poin yang sudah kita bahas, tapi juga ada kewajiban-kewajiban yang selanjutnya di halaman-halaman selanjutnya. Seperti misalkan ibu, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 kan terteranya hanya cuci muka, cuci wajah. Ya, nggak ada keterangan tentang kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Apa istilahnya bu? Istinja. Istinja cebok. Kalau wudu harus istinja, enggak bu ya. Salah, fatal ya artinya ya istinja. Baik, istinsyaq ya. Nah dalam Quran nggak ada bu kalimat kumur-kumur dan masukin air ke dalam hidung. Tapi ternyata pemahamannya telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung termasuk bagian dari cuci apa? Cuci muka. Cuci muka hukumnya wajib. Di antara yang wajib dalam cuci muka adalah kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Baik. Kemudian ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di halaman 86 di paragraf sebelum terakhir, adapun tentang wajibnya mengusap seluruh kepala. Ketemu enggak bu? Ketemu ya, ada ya. Adapun tentang wajibnya mengusap seluruh kepala, yaitu karena perintah mengusap kepala di dalam Al-Quran bersifat mujmal, marhaban, atau global, atau bahasa kitanya umum. Ya, perintah mengusap kepala dalam Quran bersifat umum. Selamat datang ibu-ibu yang baru bergabung. Ya, kemudian maka bayan artinya penjelasan. Penjelasannya dikembalikan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 perintah usap kepala ada tidak? Nggak apa-apa, cuekin aja, nggak apa-apa. Mikir dulu ya, takutnya udah kencang salah ya. Ibu, perintah usap kepala dalam Quran ada nggak? Ada. Usap telinganya ada nggak? Nggak ada dalam Quran ya. Nah, karena telah kita sampaikan Quran sifatnya mujmal. Apa mujmal? Umum. Perinciannya kita wajib merujuk kemana? Ke hadis Nabi SAW. Nah, prakteknya Nabi ketika mengusap kepala, usap kepala doang atau sama telinga? Telinga. Termasuk dalam Al-Quran tuh nggak ada keterangan kayak harus dari depan ke belakang, ke depan lagi, terus usap kedua daun telinga. Dalam Quran nggak ada. Dalam Quran cuma perintahnya usaplah kepala-kepala kalian. Nah, usap kepala caranya kita wajib merujuk mengembalikan kepada sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW ketika mengusap kepala berdasarkan contoh yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan. Gimana caranya bu? Guyur atau usap? Usap, berarti basahin telapak tangan, kemudian usap dari depan ke tangkuk ya, kepala belakang, kemudian ke depan lagi. Kalau memang nggak repot ya, kalau ibu kan rambutnya panjang, berarti dari depan ke belakang aja. Kemudian usap apa? Kedua daun telinga. Maksud penulis menginfokan hal tersebut karena ada sebagian orang yang mengusap kepalanya cuma setengah aja. Perwakilan rambut begini bu. Ya. Ada anak muda misalkan cowok rambutnya udah ganteng maksimal bu. Tapi ganteng belum wudu, kan gitu kan. Pas dia mau wudu takut rambutnya rusak nih bu, gayanya modelnya. Ya udah perwakilan rambut aja begini. Kalau dibasahin semua nanti gantengnya berkurang 10% kan? Ada yang nggak mau berkurang gantengnya. Pertanyaannya bu, boleh nggak tuh ngusap perwakilan rambut aja? Boleh nggak bu kira-kira? Baik, kita baca dulu keterangannya ya. Boleh atau tidak boleh kita baca dulu keterangannya. Ya, adapun wajibnya mengusap seluruh kepala yaitu karena perintah mengusap kepala di dalam Al-Quran bersifat mujmal atau umum.
maka bayan atau penjelasannya dikembalikan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tegas dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan selain keduanya bahwa Nabi mengusap seluruh kepalanya. Nabi mengusap setengah apa seluruhnya, Ibu? Seluruh kepalanya. Dan dalam hal ini terdapat dalil yang tegas yang menunjukkan wajibnya mengusap seluruh kepala secara sempurna. Bukan perwakilan rambut aja, depannya aja, belakangnya aja, enggak. Yang Nabi lakukan apa? Semuanya. Jika ada yang berpendapat bahwa ada riwayat yang sahih dari Al-Mughirah, ini nama salah seorang sahabat ya Bu, namanya Al-Mughirah, bahwa Nabi SAW pernah mengusap ubun-ubunnya dan di atas sorbannya, maka jawabannya Rasulullah SAW, halaman berikutnya Ibu, Rasulullah SAW mencukupkan mengusap di atas ubun-ubunnya karena beliau menyempurnakannya dengan mengusap sisa kepalanya di atas sorbannya. Gini Bu maksudnya, baca panjang lebar apa sih maksudnya apa sih? Begini Bu penjelasannya. Nabi SAW pernah wudhu masih pakai sorban. Sorbannya nggak dicopot. Ya, karena kalau mau wudhu sorbannya dicopot, habis wudhu pas mau sholat pakai sorban dulu, kelamaan, merepotkan. Meskipun orang Arab udah biasa pakai sorban, tapi bongkar pasang sorban kadang butuh waktu lama. Ya kayak ibu aja kan biasa pakai jilbab nih. Kalau harus bongkar jilbab pakai lagi, lama nggak Bu kira-kira? Enggak sih Bu ya, nggak lama ya. Yang lama dandannya, kan bedaknya luntur nih, bedaknya dandan lagi, ya alisnya nggak simetris, gituin lagi ya. Ibu, meskipun Nabi udah biasa pakai sorban, lepas pakai pun gampang, tapi ada kemudahan dari Allah kepada laki-laki yang pakai sorban. Yaitu boleh ketika wudhu sorbannya nggak dicopot, nggak dilepas. Ketika bagian kepala usap sorbannya. Jadi misalkan Nabi SAW kan kata sebagian ulama riwayatnya, Nabi itu kan rambutnya panjang Bu, semana panjangnya, sedaun telinga atau sepundak. Dua-duanya benar ya, masya Allah. Jadi Nabi sisiran dari kanan, tengah, kemudian kiri. Kemudian dibelah jadi dua rambutnya dan beliau pakai sorban. Pakai sorban. Sorbannya yang bagian kepala tengahnya kelihatan Bu. Kan ada orang pas pakai sorban pakai peci dulu, terus pakai sorban. Kelihatan nggak rambutnya Bu? Enggak. Kalau Nabi enggak. Kalau Nabi kelihatan. Nabi SAW itu pakai sorbannya sorban yang kelihatan rambutnya. Paham nggak Bu? Jelas Bu? Tolong pahamin saya Bu. Ya. Jelas ya insyaallah ya. Nabi pakai sorban yang ini kelihatan di rambutnya. Makanya cara mengusap kepalanya ketika wudhu Nabi SAW usap depan, tengah, belakang. Maksudnya sorban, ubun-ubun, sorban. Balik lagi, ubun-ubun, sorban. Jelas Ibu? Ternyata sebagian ulama memahami tuh Nabi aja pernah ketika wudhu bagian rambutnya cuma terusap sebagian. Berarti boleh wudhu ketika bagian kepala cuma mengusap perwakilan rambut, kata sebagian ulama. Padahal dijawab oleh penulis kitab ini, Nabi SAW ketika mengusap kepala nggak ada berniat sengaja perwakilan rambut aja. Kenapa Nabi yang terusap cuma bagian ubun-ubunnya? Karena lagi pakai apa? Pakai sorban. Andai Nabi nggak pakai sorban, Nabi pasti usapnya seberapa? Semuanya sempurna. Jelas Ibu? Nah, oleh para ulama juga diambil hukum bolehnya perempuan berwudu masih pakai jilbab. Iya. Di umur berapa Ibu baru tahu? Ternyata boleh wudu masih pakai jilbab. Kalau di luar rumah Bu, di luar ruangan. Dalam rumah ya buka jilbab, ngapain juga Ibu tiba-tiba wudunya pakai jilbab. Di luar ruangan nih misalkan Bu, misalkan ada masjid yang tempat wudunya outdoor, di luar ruangan, kan gak boleh Ibu buka jilbab karena rambut adalah aurat. Ketika wudu bagian kepala nanti cukup basahkan telapak tangan Ibu,
terus usap jilbabnya bagian atas, kemudian ke belakang, ke atas lagi nggak usah, nanti keangkat jilbabnya. Cukup dari depan ke belakang, terus tangannya masuk ke dalam jilbab buat ngusap apa? Kedua daun telinga begini, saya aja bisa tuh. Iyalah nggak pakai jilbab ya bu ya. Ini kemudahan. Sebagian perempuan pas wudu malah dibuka jilbabnya. Padahal rambut itu aurat nggak sih bu? Aurat ya, jadi saling nasehatin ya, saling memberikan masukan. Rambut itu aurat. Nah, boleh kata para ulama, sebagaimana Nabi berwudu masih pakai sorban, maka boleh bagi perempuan wudu dalam keadaan masih pakai kerudung atau jilbab dan lain-lain. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan Nabi kan berwudu masih pakai sorban, berarti boleh berwudu masih pakai penutup kepala, nggak mesti sorban, peci juga boleh. Kata sebagian ulama, kalau ternyata penutup kepalanya susah untuk dibuka, nggak usah dibuka. Tapi kalau peci kan gampang. Ya kali saya wudu usap peci kan gitu. Maka yang lebih tepat wallahu a'lam, boleh pakai sorban saja. Adapun ketika makainya peci maka dilepas pecinya. Baik. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh mengusap sebagian kepala karena Nabi waktu itu cuma mengusap ubun-ubunnya saja. Ternyata dijawab oleh penulis kitab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alasan beliau kenapa cuma mengusapnya ubun-ubun karena lagi pakai apa? Pakai sorban. Sebagian negara bu sorbannya tuh panjang banget bu. Kayak Afghanistan, ibu pernah lihat outfitnya pakaian orang Afghanistan itu sorbannya kan besar-besar. Udah pakai sorban masih ada sisaan buat jadi selendang bu. Ya pakaian orang Afghanistan, tadi ibu lihat di Google pakaian orang Afghanistan. Ya sorbannya panjang. Itu kalau misalkan dibuka bisa beberapa meter bu. Kalau misalkan kita nggak kebayang nih kalau mereka wudu selepas sorban itu ngantri tempat wudu bu, kelamaan. Kan buka sorban dulu, terus wudu pakai dulu gini bu, kelamaan dan itu menyulitkan. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, walhasil ya kata beliau paragraf kedua, wajib mengusap seluruh kepala. Pengusap kepala jika mau boleh mengusap di atas kepala saja atau di atas sorban saja atau di atas kepala dan dilanjutkan di atas sorban. Ketiga cara tersebut sahih dan kuat, pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sorbannya kelihatan rambutnya atau enggak kelihatan rambutnya, sama-sama boleh mengusap di atas sorban. Baik. Adapun bukan sorban ibu, misalkan perban. Kepalanya nggak pakai sorban tapi pakai perban, ya karena ada luka di kepalanya. Cara usapnya gimana? Atau misalkan perbannya atau ada kayu buat patah tulang bu, bidai, saya nyebutnya bidai, buat di tangan. Dia lagi pakai perban tadi. Cara wudunya gimana? Usap di atas perbannya. Kata dokter nggak boleh kena air dulu ya bu. Tayamum kan masih bisa kena air tuh bu. Udah sih Ustadz jawab aja kelamaan. Ustadz yang bikin persoalan kita suruh jawab lagi. Bagus ibu, tayamum. Jabir radhiyallahu anhu pernah cerita kan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu nggak ikut. Jabir bersama beberapa sahabat lagi safar. Salah seorang peserta safar kepalanya kena batu. Ya wajar ya, karena mungkin ibu yang pernah mampir atau umroh ke tanah suci atau minimal lewat YouTube lah, jalan-jalannya lihat pemandangan di sana, kan gunung-gunung batu. Enggak aneh kalau ada batu jatuh. Nah, ada salah seorang sahabat kepalanya kena batu kemudian luka parah bu. Ya, dan dia luka parah di bagian kepala. Kemudian ketika dia tidur mimpi basah. Berarti kalau dia mau sholat harus ngapain? Mandi. Dia nanya bu ke sahabat-sahabat yang hadir waktu itu, apakah kalian mendapati bahwa aku tuh boleh tayamum
Kata para sahabat yang hadir waktu itu kebetulan belum paham ilmunya, tapi malah jawab, Bu, ini kesalahan juga. Kata para sahabat, kami nggak mendapati adanya rukhsah, keringanan buat kamu, sedangkan kamu masih bisa menggunakan air. Berarti apa? Kamu harus mandi. Dia paksain mandi dan meninggal. Ya, karena lukanya kan parah, Bu, nggak boleh kena air. Dia paksain mandi, meninggal. Nabi SAW ketika mereka pulang, mereka mengabarkan kepada Nabi marah. Bukan marah benci ya, Bu, tapi kan ini ada salah seorang yang nyawanya melayang, nyawanya hilang, sia-sia. Kata Nabi SAW, qataluh, mereka telah membunuhnya. Mereka menjadi penyebab dia wafat. Semoga Allah memerangi mereka. Ya, ini kalimat seperti doa keburukan, tapi Nabi nggak berniat untuk mendoakan keburukan. Orang Arab biasa kalau marah ada kalimat-kalimat ucapan doa. Kemudian kata Nabi SAW, kenapa tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Fa innama syifa'ul 'ayyi as-su'alu, karena obat daripada kebodohan adalah bertanya. Innama yakfihi an yatayammam, padahal cukup baginya untuk tayamum saja. Yang luka di bagian kepala, secara logika lah, Bu, dia masih bisa kena air kan bagian lainnya. Mungkin kalau dikembalikan kepada kita, iya kan yang luka bagian kepala, bisalah guyuran badannya, bagian kepala usap-usap dikit aja, kan begitu, Bu. Kata Nabi tidak, cukup tayamum saja. Ya, karena kan nggak ada yang namanya mandi wajib atau wudhu setengah-setengah. Ada orang luka di bagian tangan kirinya, ketika dia wudhu semuanya sempurna nih, kanan juga sempurna, tangan kiri cuma diusap saja. Pertanyaannya, dalam wudhu yang diusap hanya apa? Hanya diam. Iya, ulang. Ke 25 kalinya nih. Dalam berwudu, bagian yang diusap cuma apa? Kepala dan apa? Daun telinga. Sedangkan tangan harus diapain? Dibasuh. Apa itu basuh? Dicuci. Ada aliran airnya. Sedangkan tangan kiri lagi luka, ada perbannya, nggak boleh kena air. Berarti kan nggak bisa wudu dengan sempurna. Dalam hal ini, kalau orang nggak bisa wudu dengan sempurna, maka boleh apa? Tayamum. Bahkan yang nggak bisa tayamum pun boleh langsung sholat saja. Ada orang dia berbaring di rumah sakit, alat-alat udah memenuhi tubuhnya, nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, ditayamumkan juga nggak bisa, nggak memungkinkan lah buat gerak-gerak tangannya. Sedangkan waktu sholat telah tiba dan dia masih sadar. Dia masih sadar, bisa komunikasi, masih sadar itu waktu sholat, maka dia wajib sholat. Gimana caranya? Nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum. Kata para ulama, boleh langsung sholat saja dan sholatnya sah. Jelas Ibu? Baik. Berikutnya, oh ya, boleh. Iya. Di tubuhnya, baik. Udah sholat aja. Masya Allah. Padahal ya emang selang dari semuanya selang. Iya ada selang. Orang semua tuh keluar Ustaz. Baik. Karena itu saya benar gitu. Masya Allah, iya. Bagus sekali itu pertanyaannya ya, Masya Allah. Maka perempuan selalu benar nih sebenarnya. Kalau salah saya yang salah berarti ngalah ya. Jadi begini. Bagus banget. Pertama, semoga Allah berikan kesembuhan kepada saudaranya dan jadikan penyakitnya sebagai penghapus dosa, peninggi derajat, dan Allah jaga kita semua yang masih sehat. Allah mudahkan buat istiqomah di atas ketaatan. Kalau kasusnya demikian, sudah banyak selang-selang dan lain-lain, wudu nggak bisa karena udah ada selang juga di hidung, di mulut. Tayamum juga nggak bisa. Kalaupun mau paksain di rumah sakit kan bersih, lantainya nggak ada pasir-pasirnya. Harus mungkin keluar dulu cari media yang berpasir, berdebu, kan nggak ada dan nggak memungkinkan. Dalam hal ini boleh langsung sholat saja, meskipun berhari-hari kayak gitu, sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, sholatnya sah. Kenapa demikian? La yukallifullahu nafsan illa
wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai apa? Kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas maksimal kemampuan kalian. Tapi kalau sudah membaik, ya sudah lepas selang-selangnya, tapi baru bisanya tayamum saja, tayamum. Atau sudah lepas selang-selang tapi masih nggak memungkinkan buat bergerak, masih lemes banget tapi sadar, ya tolak ukurnya sadar. Tapi kalau sudah nggak sadar karena pingsan dan lain-lain, nggak wajib sholat. Ada orang koma nih Bu, koma 5 hari misalkan. Ketika dia bangun, dia nggak wajib mengganti sholat yang 5 hari kemarin. Karena orang yang koma masuk dalam kategori orang yang akalnya sedang hilang. Sedangkan kata Nabi SAW, pena malaikat tidak mencatat 3 orang. Ya, pena malaikat tidak mencatat 3 orang. Yang pertama siapa? Pernah dengar ya? Anak kecil sampai dia dewasa. Dewasa yang dimaksud sudah bisa mimpi basah. Jadi anak kecil itu ngelakuin apa aja dia nggak dosa Bu sebenarnya. Tapi kalau ada kerusakan wajib ganti. Anak kecil main bola depan rumah orang, bolanya ngenain ke jendela, jebret, hancur Bu jendelanya. Terus yang punya rumah minta ganti rugi. Orang tuanya si anak berdalil anak kecil belum dosa. Iya benar juga belum dosa. Tapi kata para ulama, kalau ada kerusakan harus ganti. Karena menyangkut harta orang yang dirugikan. Yang kedua, orang yang tidur sampai dia bangun. Pertama anak kecil sampai dia apa Bu? Balik dewasa. Yang kedua orang tidur sampai dia bangun. Nah kalau ada orang tidur mengigau, ngomong kasar Bu, dosa nggak kira-kira? Dosa nggak? Nggak, kan nggak sadar. Ya kecuali dia ngigonya ke Indomaret ngambil nggak bayar. Maling ini berarti ya berapa? Nggak ada sih Bu, nggak ada kayak gitu ya. Yang ketiga siapa Bu? Orang yang hilang akal, yang gila sampai dia waras kembali. Nah yang koma termasuk hilang akal, berarti ketika dia sadar dia nggak wajib bayar sholat kemarin tuh. Ya kewajiban dia sholat saat itu saja. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya silakan. Sebelum kita lanjut. Tidak ada ya. Baik berikutnya. Di antara hal yang wajib kita lakukan Ibu dalam berwudu di poin yang kelima, kan yang 4 sudah. Poin kelima di halaman 87. Ini bagi yang punya ya Bu. Saya juga nggak punya ini. Menyela-nyela air pada jenggot yang jenggotnya lebat. Seperti Rasulullah SAW. Barang siapa di antara kita yang jenggotnya lebat? Ibu-ibu nggak ada Bu ya, ya. Ibu-ibu nggak ada. Meskipun ada yang viral Bu ya, ibu-ibu punya jenggot ada kan gitu. Kalau ibu-ibu yang punya jenggot boleh dicukur karena asalnya jenggot hanya untuk laki-laki. Laki-laki atau mungkin ibu suaminya atau mungkin teman suaminya atau mungkin anaknya atau tetangganya saudaranya jenggotnya lebat, ketika berwudu maka harus melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan cara apa? Mengambil air khusus setelapak tangan kira-kira, lalu usap-usap jenggotnya sampai kena kulit dagunya. Ya, karena kalau nggak dibegitukan nanti air nggak masuk merata ke wajahnya. Ya, kalau yang jenggotnya tipis sedikit, ya kayak saya gini itu gampang banget, udah cuci wajah aja udah cukup. Ya, bagi yang jenggotnya lebat maka ada air khusus, kemudian sela-sela jenggotnya. Kita baca keterangannya Ibu. Nabi SAW bersabda dari Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hankihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, beliau mengambil segenggam air setelapak tangan ya Bu, lalu memasukkannya kemana? Bukan belakang ya Bu, ke bawah, terjemahannya salah, ke bawah dagu. Belakang dagu apa coba?
Apa belakang kan nggak ada kan, bawah dagu maksudnya. Kemudian menyela-nyelakannya di antara jenggotnya. Nabi menyela-nyela di bawah atau ke jenggotnya, di bawah dagunya, sambil bersabda, beginilah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepadaku. Bagi laki-laki yang jenggotnya lebat, maka ikuti apa yang Nabi SAW lakukan, yaitu sela-sela jenggot. Urutannya pas di mana Bu? Apakah sambil mencuci wajah, atau mungkin di awal atau di akhir? Boleh kapanpun silakan. Tapi wallahu a'lam, nggak mesti pas cuci wajah. Ya meskipun lebih utama biar nggak lupa pas nyuci wajah 3 kali sambil nyela-nyela jenggot. Maksimalkan agar kulit dagunya kena air. Yang menunjukkan juga bahwasanya Ibu dalam hadis ini Rasulullah SAW jenggotnya lebat dan beliau tidak mencukurnya. Karena laki-laki dalam pendapat yang kita pilih Ibu, laki-laki tidak boleh mencukur jenggot. Yang boleh dicukur apa? Kumis. Kata Nabi SAW, a'ful liha, biarkanlah jenggot itu tumbuh. Kemudian waqassus syawarib, cukurlah kumis-kumis kalian. Khaliful majus, kalian harus menyelisihi kebiasaan orang-orang majusi. Majusi itu para penyembah api. Orang-orang Persia punya kebiasaan kumisnya gondrong, jenggotnya habis. Nah maka laki-laki yang Allah kasih jenggot, selama tidak ada ancaman atau mara bahaya, jangan dicukur. Kecuali orang yang bekerja di sebuah instansi atau tempat yang dia diancam kalau enggak nyukur jenggot dan lain-lain, dia dipecat dan seterusnya, maka dalam hal ini kalau terpaksa banget ya, maka wallahu a'lam ada pendapat yang membolehkan namun makruh, dibenci. Lebih utama cari pekerjaan yang lain kalau bisa. Teorinya mah gitu, teorinya cari pekerjaan yang lain. Tapi zaman sekarang kan cari pekerjaan gampang nggak Bu? Gampang, diterimanya yang susah. Nyari doang mah gampang nyari ya. Perusahaannya Bu, buka lapangan pekerjaan gampang atau susah? Perusahaannya buka lapangan pekerjaan gampang atau susah? Gampang, ngegajinya yang susah. Ada lowongan nggak Pak? Lowongan mah ada, yang gajinya nggak ada. Ya, maka kalau laki-laki tersebut bisa cari profesi lain yang tidak memaksakan dia harus mencukur jenggotnya, maka itu lebih utama. Ya Nabi SAW memerintahkan para laki-laki untuk mendiamkan jenggotnya. Tapi kata orang-orang nggak rapi, semrawut dan lain-lain. Nabi SAW beliau berjenggot dan beliau manusia terbaik sepanjang masa. Bahkan kalau beliau lagi baca Quran Bu, dari belakang sorbannya berkibar-kibar karena lebatnya jenggot Rasulullah SAW. Begitu pula sebagian sahabat jenggotnya lebat dan Nabi SAW melarang mereka untuk mencukurnya. Baik, maka bagi yang punya jenggot, sela-sela jenggotnya atau dari bagian bawah dagunya. Baik, berikutnya Ibu. Yang keenam, menyela-nyela apa Ibu? Air pada jari, jemari, tangan dan kaki. Berdasarkan apa yang Nabi SAW sabdakan, asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'imah. Kata Nabi SAW, pertama, sempurnakanlah wudu. Sempurnakan wudu di sini maksudnya Ibu benar-benar maksimal mencucinya sampai 3 kali. Ya, kalau sebelum tidur kan sunnahnya wudu, tapi wudu yang dimaksud wudu yang ringan. Nabi biasa wudu ringan, kata sebagian ulama, maksudnya wudu ringan itu basuhnya cuma sekali-sekali, wajah sekali, kumur-kumur sekali, ya cuci tangan sekali, karena setelah itu kan akan tidur dan tidur membatalkan wudu. Ya tapi kalau untuk sholat Bu, kalau bahasa kita dilebih-lebihkan, dilebay-lebaykan, disempurnakan. Termasuk makna sempurna di sini adalah berusaha semaksimal mungkin bertahan ketika airnya sedang hangat atau sangat dingin.
Ya, di musim panas airnya kan hangat Bu, di musim dingin airnya juga dingin, maka kita bertahan terus berusaha memaksimalkan wudu, tidak setengah-setengah. Yang kedua apa perintah Nabi SAW, wa khallil, dan selakanlah air di antara apa? Jari jemari. Dalam riwayat yang lain Nabi menyela-nyelanya dengan khinsir, kelingking. Begini Bu, ya, di kelingking seperti ini, ya, bukan begini, ya, enggak, begini, tidak, kelingking ya, begini, kelingking kanan buat tangan kiri, kelingking kiri buat tangan kanan. Nanti yang kaki juga sama, pakai kelingking juga. Kelingking apa? Kelingking tangan, bukan kelingking kaki. Pakai dipraktekin Ibu. Ya, kaki kanan dengan kelingking apa? Kaki kanan, kelingking tangan kiri, ya. Kaki kiri dengan kelingking. Nah, itu lebih mudah, zigzag ya, silang. Kenapa Bu? Biar air benar-benar meresap masuk ke sela-sela jari jemari. Karena kadang-kadang sela-sela jari jemari itu suka nggak diperhatikan, diabaikan, sehingga ada yang masih kering Bu. Kalau misalkan ada yang kering setitik aja, nggak kena air wudhu, sah nggak wudhunya? Sah. Oh, udah mulai ngantuk. Harus 2 kali jelasinnya Bu. Kalau misalkan ada di anggota tubuh nggak kena air wudhu setitik aja Bu, sebesar koin lah, sah nggak wudhunya? Nggak sah. Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabat, sudah pernah kita ceritakan hadisnya. Ada salah seorang sahabat yang setelah wudhu, di punggung kakinya, mana punggung kaki? Ini kaki, ini punggung, ini ya, ini punggungnya. Ya, ini punggung kaki. Jangan ditunjukkan pakai kakinya, jangan. Jangan ya. Ini kaki nih, sini nih punggung. Kalau ini kan telapak Bu ya. Ini punggung. Masya Allah, Nabi sayang banget sama para sahabat. Ada yang setelah wudhu, dia sholat dalam kondisi di punggung kakinya ada sebesar logam, gak kena air wudhu. Apa perintah Nabi kepada laki-laki tersebut? Agar mengulang wudhunya, mengulang juga apa? Sholatnya. Menunjukkan kalau ada setitik aja gak kena air wudhu, maka wudhunya sah atau tidak? Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya sah atau tidak Ibu? Tidak sah. Maka untuk memaksimalkan air wudhu ke seluruh anggota tubuh kita, sela-sela dengan jari jemari, yakni jari kelingking yang Nabi lakukan. Penulis kitab ini condong kepada pendapat yang mengatakan menyela-nyela jari jemari hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan dapat menyebabkan wudhu tidak sah, menurut pendapat beliau. Meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak wajib, ya kita menghargai pendapat tersebut. Tapi manfaatnya besar dalam rangka benar-benar menyeluruh, memasukkan air ke anggota-anggota tubuh yang harus dibasuh. Kemudian Nabi SAW, beliau juga bersabda, wabaligh, berlebihanlah kamu fil istinsyaq, dalam istinsyaq. Apa makna istinsyaq Ibu? Memasukkan air ke dalam hidung, kecuali kalau kamu sedang puasa. Kalau lagi puasa jangan berlebihan masukkan air ke hidungnya. Nyedotnya jangan kencang-kencang Bu. Ya, nanti masuk ke tenggorokan. Apalagi kalau istinsyaq pakai kuah bakso ya. Ketelan semua. Jadi kalau lagi puasa jangan berlebihan. Kalau nggak puasa berlebihan, sakit dong. Iya, memang awalnya sakit Bu, karena kan kita kurang biasa. Tapi manfaatnya besar, kotoran-kotoran pada hidung itu akan hilang. Melegakan hidung juga, melegakan pernafasan. Dan kita tahu di dalam lubang hidung kan ada bulu-bulunya untuk filterisasi. Isinya mengandung debu-debu dan kotoran. Dengan istinsyaq keluar semua kotorannya, subhanallah. Maka manfaatnya kembali kepada kita, kembali kepada keabsahan wudhu kita, dan kembali kepada kesehatan kita juga. Berikutnya, ya, 6 poin Bu ya, yang merupakan kewajiban dalam wudhu. Setelah itu kita masuk kepada judul terbaru, sunnah wudhu. Sebelum kita baca, mungkin ada yang mau nanya dulu, silakan.
tentang kewajiban dalam wudu atau pembahasan terdahulu kalau ada. Boleh silakan. Yang tadi membasuh kepala itu ya. Iya. Kalau yang kata cuma ngeblong kepala itu, itunya termasuk sholatnya bisa sah apa enggak itu? Baik, ya perwakilan untuk kepala tadi kan. Sebenarnya perintahnya kan usap kepala ya, Bu. Yang kita herankan itu kok orang malah usapnya perwakilan rambut, Bu. Sedangkan perintahnya kan wamsahu biruusikum. Usaplah kepala-kepala kalian, bukan usaplah rambut-rambut kalian. Maka dalam hal ini kalau kita ikut ke pendapat pengarang kitab ini Dr. Abdul Azim, berarti tidak sah. Namun kalau kita melihat kepada pendapat ulama yang lain, mereka mengatakan sah dengan alasan Nabi kan juga pernah ketika wudu bagian rambut yang kenanya cuma ubun-ubun, bagian depan yang nggak kena, belakang nggak kena, karena masih pakai apa? Sorban tadi. Maka wallahu a'lam, pendapat yang kami secara pribadi pilih menyelisihi pengarang kitab ini, bahwa kalau ada seorang muslim kebetulan juga dia belum paham hukumnya, dia usap bagian kepala cuma perwakilan rambut aja, dalam hal ini wallahu a'lam wudunya tetap sah. Ya, namun ada baiknya kita menginfokan kepada orang tersebut agar lebih bagus lagi dalam wudu. Karena perintah dalam wudu kan asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Kalau kita sempurnain wudu Ibu, terutama ketika makarih itu keadaan-keadaan yang gak enak. Lagi cuaca panas, airnya juga panas. Lagi cuaca dingin, airnya dingin juga. Sedangkan kita nggak ada alat buat mendinginkan atau memanaskan air. Nah, kita tetap menyempurnakan cara wudhu kita. Kata Nabi SAW, Allah akan hapus dosa-dosa kita dan tinggikan derajat kita. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian perbuatan yang dapat meninggikan derajat kalian, menghapus dosa-dosa kalian. Di antaranya sempurnakan wudhu ketika makareh, ketika nggak enak. Ketika dingin, ketika panas, tetap sempurnakan cara wudhu kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Jelas Ibu? Baik, yang lain silakan, boleh silakan. Gimana? Masih pakai make up ya? Baik ya. Berapa lapis make up? Baik, misalkan Bu, ada orang dia wudhu dalam keadaan masih pakai make up atau bedak. Kalau bedaknya atau make upnya waterproof, anti air, berapapun tetap tuh nggak ada yang nggak kesentuh. Ini biasa buat pengantin atau apa gitu Bu ya, katanya sih. Kalau benar seperti itu, ya maka kalau benar memang waterproof sesuai dengan namanya dan sifatnya, dia anti air, wudunya nggak sah. Karena air kehalangan. Termasuk Ibu misalkan sebagian jenis tato, nggak semua memang. Kalau tato yang permanen memang wallahu a'lam, pendapat yang kami pilih tato permanen meskipun haram ya. Tapi kalau terlanjur pakai tato yang permanen misalkan wudunya sah. Tapi kalau tato yang enggak permanen kayak anak-anak kecil suka beli hadiah permen karet. Bu tahu ya, masuk zamannya dulu Ibu ya. Kenakalan dulu gitu aja udah. Ibu, ternyata itu enggak menyebabkan air wudu terhalang sehingga tidak sah wudunya. Nah, maka make up kalau sekiranya mudah untuk dihilangkan, saran dari kami secara pribadi, sebelum Ibu wudu cuci muka dulu, kemudian sudah hilang make upnya, baru kemudian mulai wudunya. Karena takutnya kalau sekiranya nggak dicuci dulu mukanya, 3 kali basuhan nggak cukup. Ditambah kalau wudunya pakai gayung, nanti hasilnya airnya kayak air rendaman beras Bu. Karena luntur bedaknya ke situ, putih semua. Ada baiknya saran kami, maka hilangkan dulu make upnya. Zaman sekarang kan sudah ada ya penghilang make up ya, apa namanya Bu? Penghilang make up. Ibu jarang make upan soalnya cahaya iman sih murni, masya Allah. Apa tuh make up? Taunya air wudu doang, masya Allah. Tabarakallah, alami Bu ya. Saya nggak tahu namanya apa, kayak cairan gitu untuk ngilangin make up, hilangin dulu baru wudu.
Ya, tapi kalau sekiranya make upnya tipis-tipis, nggak tebal, pakai air biasa langsung hilang, sah wudunya, nggak masalah. Jadi nggak usah banyak gaya, udahlah, air wudu aja, udah ya. Jadi nggak usah yang macam-macam make upnya. Wallahu a'lam. Lagi yang lain boleh lah. Kalau lagi batu kan sering pipis tuh, Ya. pakai alat kayak sabun. Baik, bagus sekali, masya Allah. Jadi dirincikan. Ketika seseorang batuk kemudian nggak sengaja air kencingnya keluar sendiri, dirincikan tergantung orangnya. Kalau dia sehat-sehat saja maka itu pembatal wudhu, ya wajib istinja atau cebok kemudian ulang wudhunya. Kemudian kalau dia adalah orang yang terkena penyakit salisul baul, kencingnya keluar sendiri karena mungkin penyakit pada prostatnya atau kandung kemihnya dan lain-lain. Dalam hal ini maka ketika nggak sengaja keluar dengan sendirinya, wudhunya, sholatnya tidak batal. Kewajiban orang tersebut adalah setiap mau sholat perbarui ceboknya dan wudhunya. Ya, setiap mau sholat nih bersihkan kemaluan dulu, kemudian perbarui wudhu. Ketika sholat keluar sendiri tuh kencingnya misalkan, tidak masalah, sholatnya sah. Yang jadi masalah kalau dia belum pakai pampers dewasa atau pembalut. Kalau dia belum pakai pampers dewasa, belum pakai pembalut, kencingnya kan jatuh ke sajadah. Nanti yang jadi permasalahan adalah sajadahnya atau wilayah sholat dia terkena najis. Di antara pembatal sholat kata sebagian ulama adalah najis yang hinggap pada tubuh, pakaian dan tempat sholat. Makanya orang yang mengidap penyakit salisul baul tadi, yang air kencingnya keluar sendiri, ada baiknya sebelum sholat perbarui ceboknya, perbarui wudhunya, lalu pakai pampers dewasa. Ketika dia sholat kencingnya terus menerus keluar, enggak masalah. Ya, masuk dalam kategori Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau sehat walafiat berarti itu pembatal wudhu, berarti batal sholatnya. Ya, apalagi yakin keluar kan, yakin keluar. Sebagaimana yang pernah kami ceritakan hadisnya, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku merasa ada sesuatu di perutku. Ya, ini dia merasa udah buang angin atau belum, ragu-ragu. Kata Nabi SAW, jangan batalkan sampai dengar langsung apa? Suaranya atau mencium langsung aroma sedapnya. Kalau belum jebret jangan batalin sholatnya. Ya, nggak jebret juga sih. Kalau sudah keluar anginnya, buang anginnya, batal sholatnya. Kalau belum keluar buang anginnya, cuma di perut aja bergelembung, masih ragu-ragu, ambil yakinnya. Al-yaqinu la yazulu bisyak, kata para ulama, keyakinan tidak boleh hilang karena keraguan-raguan. Nah, ketika seseorang batuk kemudian keluar air kencing, ini kan yakin ya, udah gak ragu-ragu, kencingnya keluar, berarti wudhunya batal, sholatnya batal, meskipun pakai pembalut. Yang penting orang tersebut sehat, bukan sakit. Benar, jadi berarti ulang istinjanya, ulang wudhunya, ulang sholatnya. Barakallahu fiik. Tapi yang lain silakan. Boleh silakan. Ya. Apa? Keputihan. Baik. Keputihan hukumnya. Oh, keluar keputihan. Keluar keputihan. Iya, baik. Baik, bagus sekali ya. Keputihan kayak apa sih? Pura-pura polos. Baik. Ibu, para ulama ada sih silang pendapat tentang rutubah atau keputihan. Ada yang mengatakan keputihan ini najis, berarti ulang wudhunya, ulang istinja, ulang cebok, ulang wudhu, kan gitu. Kemudian ada yang mengatakan tidak najis karena dia memang keluar dengan sendirinya dan keluarnya bukan lewat jalur kencing. Dalam hal ini pendapat yang kami pilih bahwa rutubah atau keputihan itu atau siapa najis bu? Sujis. Ragu-ragu.
ternyata keputihan pendapat yang kita pilih dia suci, kecuali kalau misalkan dia keluarnya bersama dengan air kencing dan yang najis lainnya. Dalam hal ini maka wajib istinja, wajib ulang wudunya. Kalau keputihannya saja, apalagi sebagian orang hamil mengalami lebih banyak lagi keputihannya, atau nggak mesti yang hamil aja keluar juga keputihannya, dalam hal ini maka wallahu alam tidak najis. Tapi kalau yang keluarnya adalah madhi, yang pernah kita bahas pembahasannya, madhi, air yang keluar ketika syahwat memuncak, ya seperti muqaddimah untuk jima atau bercampur, maka air licin tersebut najis kalau belum terjadi berjima. Kalau sambil berjima maka tidak najis, kata para ulama demikian. Wallahu a'lam. Yang lain? Ada lagi? Kok diam, Bu? Ya, udah. Oh, enggak ada. Baik. Ya, kita baca sunnah-sunnah wudu kalau tidak ada. Ya, sunnah-sunnah wudu. Apa saja yang merupakan sunnah wudu yang ini dapat menambah pahala wudu kita? Yang namanya sunnah di sini, Ibu, berarti kalau seseorang tidak melakukannya maka wudunya tetap sah. Tidak berkurang sih pahalanya, tapi ada baiknya untuk nambah pahala dilakukan. Apa diantara sunnah dalam berwudu? Yang pertama adalah apa? Siwak. Apa siwak? Menyikat gigi dengan kayu arok atau boleh juga dengan sikat gigi modern. Ya, kayu arok yang Ibu mungkin tahu ya, hadiah orang pulang umroh haji di toko-toko herbal juga ada kayu siwak namanya. Itu terbuat dari akar kayu arok, nama tumbuhannya di Jazirah Arab namanya arok. Di Timur Tengah banyak. Indonesia nggak ada ya, Bu, jadi jangan ngorek-ngorek tanaman juga, beda, Bu, nggak ada. Adanya di Jazirah Arab di Timur Tengah. Indonesia nggak ada, Bu. Ya, dia bentuknya cuma seperti akar, Bu, ya. Ada juga yang gede memang, tapi kita pilih yang kecil aja. Nanti kulit ujungnya kita kupas, kita gigit, nanti kayak berubah kayak sikat. Itu Ibu pakai tanpa pasta gigi, Bu, ya. Pakai tiap hari tanpa dicuci pun nggak masalah. Dia menghilangkan bau mulut kita, kemudian menyehatkan mulut kita dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekiranya Ibu nggak punya siwak, boleh pakai sikat gigi biasa. Sunnahnya kalau mau wudu sikat gigi dulu. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu." Nabi SAW bersabda, andai sekiranya aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk apa? Bersiwak setiap kali berwudu. Manfaat bersiwak sebelum wudu besar sekali, Bu, ya, sehingga kita nggak ada drama pas sholat masih ada sisa-sisa makanan yang nempel. Pernah, Bu, ya, lagi sholat ada sisa makanan gitu kan, 2 suap. Bukannya dihabisin, dibawa-bawa pas sholat tuh, ya. Adalah nasi sebutir gitu kan. Kalau cuma kumur-kumur aja kadang kurang. Nah, makanya butuh sikat gigi. Ini bagus sekali. Nah, di hadis yang mulia ini kata Nabi, kalau aku tidak memberatkan umatku. Nabi awalnya ingin mewajibkan, kalau mau wudu wajib siwakan, tapi Nabi itu orang paling peka, Bu. Paling sayang kepada umatnya. Nabi tahu kalau kita wajib siwakan sebelum wudu, berat atau tidak, Bu? Mau wudu, setiap mau wudu wajib sikat gigi, berat atau tidak? Yang bilang tidak, saya tanya, bawa nggak sikat gigi sekarang? Katanya tidak kan? Enggak kan, Bu, ya. Kita nggak mungkin kemana-mana bawa sikat gigi, kan begitu. Kemudian nggak selalu nyaman juga untuk sikat gigi. Dalam hal ini Nabi tahu kalau diwajibkan berat umatnya, kasihan. Nabi itu kan orang yang paling sayang kepada umatnya, nggak mau memberatkan kita. Pengen banget kalau kita semuanya kalau bisa masuk surga.
Tapi sebagian umatnya kan membangkang, nggak nurut sama Nabi SAW. Maka kata Nabi, kalau aku nggak memberatkan, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Kata para ulama, sesuatu yang ingin diwajibkan tapi tidak jadi, maka hukumnya menjadi mustahab sunnah. Kalau ibu siwakan dapat pahala, masya Allah. Padahal menyikat gigi kan kayak seperti kegiatan sehari-hari, kegiatan biasa. Kalau niatnya mengamalkan sunnah maka berpahala. Ya kata Nabi, kata para ulama, betapa banyak amalan biasa menjadi besar, menjadi mulia di sisi Allah dengan niat yang baik. Niatnya ibadah. Ya, sebelum sholat zuhur kita mandi nih, mandi biasa, nggak berpahala bu. Tapi kalau niatnya biar nanti sholat zuhurnya khusyuk, nggak ngantuk dan lain-lain, dalam hal ini mandinya jadi berpahala. Sebelum ke majelis taklim mandi, nggak ada pahala sebenarnya. Kalau niatnya biar nanti pas ke majelis taklim fokus, ustadz nanya nggak dicuekin, kan gitu kan? Bisa jawab, kan gitu, nggak ngantuk, nggak salah nulis dan lain-lain. Maka mandinya ibu tadi sebelum kesini jadi berpahala, masya Allah. Ya maka ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara sunnah sebelum bersiwak yang sangat bagus untuk kita praktekkan sebelum berwudu ya, yang sangat bagus untuk kita praktekkan adalah bersiwak. Boleh dengan kayu arok, kayu yang Nabi anjurkan, boleh juga dengan sikat gigi biasa. Kedua-duanya sama-sama boleh dan pahalanya sama-sama besar. Baik, berikutnya ada mau nanya lagi? Nggak ada ya, nggak ada. Ibu mau nanya soal. Empat rakaat sebelum asar, baik. Itu kalau kita cuma ngerjain dua doang bu ya. Ada beberapa riwayat dari Nabi SAW untuk beliau menganjurkan kita untuk sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Tapi 4 rakaat sebelum asar tidak masuk kategori rawatib, sholat sunnah yang ditekankan. Karena yang ditekankan ada 12 rakaat sehari semalam dalam sebuah riwayat. Riwayat lain 10 rakaat. Kalau yang 12 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum subuh, yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Boleh nggak sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum asar sholat sunnah? Boleh nggak? Boleh secara umum, silahkan, tapi bukan masuk kategori rawatib. Kalau kita tinggalkan nggak masalah. Misalkan ibu di rumah sholat maghrib langsung sholat tuh, nggak sholat sunnah dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu mau sholat sunnah dulu, boleh, dalam rangka memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak pahala sholat, perbanyak sujud, silahkan. Karena enaknya sholat sunnah sebelum sholat wajib, ibu membuat sholat wajib kita makin khusyuk, makin fokus. Jadi memang benar ya, ada keterangan bahwa Nabi SAW beliau sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu adalah sholat sunnah ba'diyah zuhur yang diqadha. Ada yang mengatakan demikian. Jadi kenapa kok dilakukan sejumlah tersebut? Karena itu sholat sunnah ba'diyah zuhur yang diqadha. Tapi riwayat lain mengatakan Nabi mengqadha sholat sunnah ba'diyah zuhurnya setelah asar, bukan sebelum asar. Maka insya Allah akan merahmati orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum asar sebanyak 4 rakaat. Kalau mau 2 saja secara umum boleh, silakan. Ya yang zuhur juga sama, kan 4 sebelumnya. Tapi riwayat Abdullah bin Umar 2, sama-sama boleh. Sama-sama termasuk amalan yang termasuk memperbanyak sujud. Salah seorang sahabat kan pernah ditawarkan permintaan oleh Nabi SAW. Mau minta apa kamu? Kata dia, ya wahai Rasulullah, aku ingin menemani engkau di surga. Kata Nabi SAW, kalau begitu bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak apa? Sujud, perbanyak sholat sunnah. Jelas ibu? Baik, barakallahu fiik. Ada yang lain silakan. 4 rakaat.
Baik, ini juga ada silang pendapat di kalangan para ulama. 4 rakaat apakah seperti sholat zuhur, 4 rakaat 2 tasyahud, atau 4 rakaat 1 salam, atau 2 salam 2 salam. Wallahu a'lam, pendapat yang saya pilih bahwa 4 rakaat yang dimaksud 2 salam 2 salam. Karena Nabi SAW kata Aisyah ketika sholat tahajud, beliau sholatnya 4. Jangan tanya gimana panjang dan bagusnya. Ternyata 4 yang dimaksud Nabi masna 2 salam 2 salam istirahat, 2 salam 2 salam istirahat. Cara tahajudnya Nabi. Jadi 2 salam 2 salam istirahat, 2 salam 2 salam istirahat itu dianggap sebagai 4. Ya, 2 salam 2 salam istirahat seakan-akan 4. Oleh karena itu, qobliyah zuhur yang dimaksud 4 adalah pendapat yang kami pilih, yang kami praktekkan 2 salam 2 salam. Ibu mau ikut saya boleh, enggak ikut saya ya harus kan guru. Maksa ya harus kan ya gurunya gitu ya. Baik, ada lagi yuk yang mau nanya, silakan. Terakhir kalau ada boleh silakan. Enggak terakhir silakan boleh. Witir 3 boleh enggak? Ya, untuk witir yang 3 rakaat ada 3 cara, 2-nya sahih, yang satunya enggak dianjurkan. Witir 3 rakaat. Yang pertama 2-1 formasinya. 2-1. Ibu 2 rakaat dulu, salam, bangkit lagi 1. Terus salam. Paham ya? Yang kedua 3 rakaat 1 salam. Rakaat pertama berdiri, kedua berdiri, ketiga tasyahud, kemudian salam. Pendapat yang ketiga kayak sholat maghrib, tapi ini nggak dianjurkan karena riwayatnya sebagian mengatakan lemah. Ternyata ibu juga boleh witir nggak cuma 3, kan 1, 3, boleh juga 5. Yang 5 gimana? Sama kayak 3 tadi, langsung 1 salam. Boleh juga 7, boleh juga 9, maksimal 9. Yang 7 sama 9 2 kali tasyahud. Tasyahud pertamanya sebelum terakhir, tasyahud keduanya rakaat terakhir. Kalau ibu mau witir yang 7 rakaat, berarti tasyahud pertamanya rakaat keberapa? Ibu mau witir yang 7 rakaat, tasyahud pertamanya, tahiyat pertama rakaat ke-6, tahiyat kedua rakaat ke-7. Ibu mau witir yang 9 rakaat, tahiyat pertamanya rakaat ke-8, tahiyat akhir rakaat ke pasti 9 dong, nggak mungkin 7 kan begitu. Baik, jelas Bu ya? Ada lagi yang lain silakan. Nggak ada. Baik, nggak ada karena paham ya. Baik, Ibu mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Masih ada persiapan buat sholat asar. Mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Insya Allah kita akan lanjut Ibu di pertemuan selanjutnya, masih pada pembahasan seputar sunnah-sunnah dalam berwudu. Semoga apa yang kami sampaikan mencerahkan, dan mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Barakallahu fikum fikunna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.